Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah innallaha yuhibbul muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Maknanya nikmat iman dan Islam yang masih diciptakan untuk kita semuanya. Kemudian kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini, baik untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah maupun kemudian kita lanjutkan dengan taklim menurut kajian. Semoga upaya kita di dalam melakukan ibadah baik sholat maupun sholat oleh ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqamah hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita yang sudah kita laksanakan pekan lalu, yang berkaitan dengan keutamaan azan, yang mana ada beberapa hadis yang belum saya sampaikan, tetapi sedikit saya menguatkan saja bahwa kemarin ada satu hadis yang menyampaikan tentang keutamaan azan itu disertai dengan keutamaan sholat pertama, juga diikuti dengan keutamaan yakni sholat isya dan subuh. Hanya perbedaannya Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan azan dan sholat. Seandainya manusia itu tahu apa yang ada pada azan dan sholat pertama, maka mereka akan bersedia atau mau mengikuti apa? Kemudian kenapa? Sedangkan yang isya dan subuh itu tidak menggunakan kalimat mengikuti kemudian. Bapak Ibu, sesuatu yang harus dipenuhi dengan kemudian itu adalah sesuatu yang bernilai tinggi, berharga, ataupun yang diharapkan di sini. Ya, seperti kalau kita dapat kupon rupiah itu ya, sangat sehat, apalagi yang biasanya dapat kupon rupiah. Kalau kita tertarik, kita senang, ditungguin, pengen oleh, hanya mau itu rupiah, belum motor kalau itu ya Pak ya. Apalagi downstreamnya umroh waktu 2000 ya. Kalau nggak dapat kita nggak apa-apa, memang jadi dia nggak dapat. Dan demikian pula dengan azan dan sholat pertama itu terbatas, bernilai tinggi barangnya atau kuotanya terbatas. Maka kalau seseorang ingin meraihnya, mendapatkannya, harus diundi beberapa juta, ya gitu. Sama dengan
muadzin musisi. Kafir ketika tahu tidak semua setelah tahu keutamaannya pengen azan kafir. Kan gak mungkin. Tak sama masjid muadzin kafir. Aku itu kan azan kafir. Tapi karena hanya satu terbatas, maka siapa yang dinamai yang itu. Dia kedua dengan soft pertama. Soft pertama ini terbatas. Jadi kalau saya pernah menghitung kapasitas soft masjid kita ini antara 18 sama 19 sampai 19 jamaah, tergantung besar kecilnya jamaah sama kerapatannya. Sebab kalau tidak rapat itu 14 itu rapat. Kalau jaraknya jauh-jauh. Tapi ketika saya lihat rapat, kemudian ya standar, artinya tidak bukan anak kecil, dewasa, saya pernah begitu, antara 18 sampai 19. Nah, kalau masjid ini kapasitasnya 180 misalnya, ini tak atau susah ya, di atas sama belakang kalau jumatan itu, misalnya 180, berarti yang punya kesempatan di sini hanya 1/10 jangan gitu ya. Wong biji kudu nyingkir ke wong 10. Ya. Jadi kalau kemudian manusia itu tahu tentang apa yang ada di sholat pertama, kemudian untuk memperolehnya harus diikuti, maka dia pasti akan mengikuti kemudiannya. Nah, itu saja kita nggak seperti ya. Makanya yang biasa saja. Kemudian kalau masalah sholat isya dan subuh, Rasulullah menyampaikannya bukan dengan mengikuti ujian, tapi mereka pasti akan mendalami sekalipun dengan orang. Kenapa demikian? Karena keutamaan sholat isya dan subuh itu berlaku untuk siapa saja, tidak dibatasi orang kuota. Kalau sebentar waktu isya, kalau sebentar waktu subuh, tidak dibatasi. Semua mendapat keutamaan yang sama. Jadi kita orang tokoh ini, maksudnya merasa rugi. Oleh karena itu sekalipun dia tetap harus merangkak susah payah gitu, dia akan jalani. Itu gambarannya begitu. Bedanya kenapa sebetulnya dua tadi akan bersedia mengikuti ujian, kalau yang ini akan didatangi sekalipun dengan ini untuk memotivasi kita semua. Dengan itu, ini kita melanjutkan. Kemarin masih ada dua hadis tentang keutamaan azan. Nah, ini hadis dari Abu Darda. Sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, la min salasatin la yuqaddimuna wa la tuqamu fihi shalah illa tahwala alaihi syaitan. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Abu Darda menyampaikan, saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila ada 3 orang mengerjakan sholat tanpa azan dan iqamah, maka mereka akan dikuasai oleh syaitan. Sholat waktu tapi orang azan orang iqamah. Jadi jamaah meskipun mau perlu, azan ya iqamah. Yang menyampaikan minimal iqamah. Tapi kalau hadis ini juga ada iqamah. Nah, kadang-kadang kan
Tidak mesti kita ini sholat kita pas dan sesuai jadwal sholat berjamaah di masjid-masjid itu. Pas pergi misalnya rombongan masukin masjid wis rampung jamaah. Nah ini bagaimana ya sebaiknya seperti ini. Masih ada masih koma minimal kemudian yang berikutnya satu hadis lagi dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imam dhahirun wal muhasibu muhtamal Allahumma arsidil a'immata wa fir lil mu'adzinin. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam itu menjamin, sedang muadzin orang yang dipercaya. Ya Allah, ya kalimat doanya, Allahumma arsidil a'immata wa fir lil mu'adzinin. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin. Jadi yang dimaksud imam itu adalah menjamin. Imam itu sebagai amalan yang diikuti panutan dalam sholat. Jadi dia menjamin sholat apa itu sahnya sholat dia sendiri dan jamaah. Jadi imam ini kebetulan tadi jamin bahwa sholat yang dilakukan di masjid itu atau di tempat yang dimana dikerjakan jamaah itu sholatnya sah, yang benar dan sah. Kalau sah itu ya kalau kita meliputi keterlibatan ya. Nah, bagaimana termasuk keyakinannya? Misalnya imamnya nggak keyakinan, imamnya kira-kira nelu apa? Nelu kan? Seperti yang sholat sampai katanya 7 menit atau 23 rakaat itu. Kalau artinya gimana ya keyakinan? Nah itu kira-kiranya. Jadi imam itu menjamin bahwa sholat yang dilakukan oleh dirinya dan para jemaahnya ini sholat yang betul-betul sesuai dengan syariat, kemudian sah, kalau diterima oleh Allah SWT itu semoga saya berharap, karena ada satu lagi menurut sholat seperti diterima oleh Allah SWT itu ikhlas, keikhlasan seseorang dengan orang lain berbeda. Tapi kalau tanpa syarat kaifiah, ya itu harus dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah kemudian muadzin itu tadi adalah muktaman, orang yang dipercaya. Muadzin itu dipercaya, maksudnya ketika dia mengumandangkan azan, satu sudah benar-benar masuk waktu sholat. Itu berarti betul. Pokoknya yang wajib kosong, ada pas puasa nggak punya jam misalnya, muadzinnya ada orang pas mendahului misalnya, ya, biasanya kurang 5 menit misalnya, bisa ada. Ini kan kemudian orang yang puasa terus apa itu buko karena 5 menit kok kata
kira-kira satu persoalan lagi jadi muadzin itu kunci yang berkaitan dengan menentukan ini sudah masuk waktu sholat, kemudian dia berdiri mengumandangkan azan. Dia nanti iqamah mengumandangkan bahwa benar-benar dikatakan sholat. Orang iqamah bareng diparani di masjid, masjidnya kosong misalnya yang diiqamah. Artinya nanti Bapak Ibu muadzin itu ya harus memperhatikan khususnya waktu sholat itu memang ada jadwalnya, waktu sahur, waktu buka ada jadwalnya dan berkaitan dengan isyarat masuk waktu sholat. Di sini dulu pernah terjadi kurang 20 atau 15 menit itu sudah ada azannya isya. Saya itu baru pulang dari musola sampai rumah belum lama, jadi baru mulai membaca beberapa ayat. Oh, benar ada, lainnya belum ada. Saya lari ke sini, saya harus lari ke sini. Bapak-bapak sebagian sudah datang ke sini karena benar ada. Saya sampaikan, nggak tahu bapak-bapak tadi masih kan nggak? Mohon maaf. Jadi sholatnya kita sudah dulu. Ini belum masuk waktu sholat, masih kurang 15 menit di situ. Kebetulan jam ini dulu kalau habis mati listriknya itu error. Padahal saya juga heran sama muadzinnya. Di situ tuh tertulisnya sholat asar. Di situ jangan sholat asar. Lu kok jadi sholat isya itu? Jadi ini Bapak Ibu artinya ini para muadzin ya, para muadzin itu orang yang dipercaya amanah. Jadi kalau azan betul-betul sesuai waktunya. Para imam dari terjamin ya, yang menjamin sholat yang dilaksanakan di manapun termasuk di masjid ini sholatnya sah ya. Secara kaifiah dan ilmuwan sah. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan ini kalau salah keutamaan nanti sudah saya sampaikan beberapa hadis, mudah-mudahan hadis-hadis yang kita sampaikan di sini kita ketahui menjadi motivasi kita untuk lebih serius sungguh beribadah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tata caranya, tata cara azan, kaifiah azan. Jadi kalau kita sejak kecil sampai sekarang, saya khususnya nggak tahu itu mendengarkan azan di masjid, di musola manapun atau di tempat manapun, mungkin di TV, radio, azannya sama. Gimana? Pernah nggak mendengar azan yang berbeda dari yang biasanya kita dengar di Indonesia atau di tempat lain? Pernah dengar? Azannya kok asing ya, orang yang tinggal aku misalnya. Pernah? Belum ya? Ya sama, saya juga di tempat azan yang sama. Tapi secara syariat, secara ilmu, ada tata cara azan yang berbeda-beda. Ya ini kita pelajari, kita ketahui saja. Artinya kalau suatu saat kita menemui orang azan, mendengarkan orang azan kok seperti tata cara yang ada di sini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yo
umpamanya saya azan pakai tata cara yang tidak biasanya, mungkin saya berubah pikir kayak bisa ada orang lain, mungkin akan begitu komentarnya. Ada kok orang ini bisa ada orang ini begitu. Jadi ada tiga tata cara. Yang pertama, tata cara yang pertama itu adalah seperti yang kita dengar sehari-hari, ya, di mana tempat itu dengan 15 kalimat, ya, dengan 15 kalimat. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, ya, yang kemarin itu lepas. Apa itu riwayat itu saya ada kalimat itu 15 itu coba kalau kita hitung ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4. Terus asyhadu an la ilaha illallah, diulang lagi asyhadu an la ilaha illallah, 6 ya. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berapa? Jadi Allah Akbarnya berarti 4 ya. Allah Akbar 4 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, 6. Asyhadu anna Muhammadan 2 kali, 8. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tambah lagi la ilaha 15 ya. Itu 15 di kalimat yang kita dengarkan setiap saat ada seperti yang akrab di dunia kita ini 15 kalimat. Tapi kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang beriman itu, tapi ini redaksinya menurut yang dihasankan oleh beliau dan sahih. Ya. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam annal adzana 19 kalimat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan azan kepadanya sebanyak 19 kalimat. 19 berarti tambah 4 kali. Penambahannya adalah di kalimat Allahu Akbar. Kalau yang tadi 16 hanya 4. Ini diulang 2 kali. Allahu Akbarnya diulang 2 kali. Nah, ini kira-kira dipraktekin oke nih. Ada kisah ini saya belum praktekin oke. Minggu terus makan ini ngomongin dengan ada Jokowi itu ada bulan begini bulan ini mungkin begitu ya. Ya, tapi itu ya kan, ya ada saya, ada hadisnya yang saya sampaikan. Hanya Rasulullah, ya apa itu para muadzin waktu itu kalau anda dengan cara ini itu jadi kalimat yang pertama itu diucapkan dengan suara rendah, suara lunak. Yang kedua suara yang lebih keras. Bedanya. Nah, kemudian yang ketiga ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni azan dengan 17 kalimat. Jadi 17, 15, 19 ini 17. Takbirnya justru hanya 2. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Kemudian yang diulang penambahannya pemulanya adalah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu diulang. Nah, jadi itu bedanya. Jadi dari itu sebelah tambahannya. Itu kan kata-kata ini untuk pengetahuan kita. Artinya ya kalau sekarang misalnya ada yang seperti kita praktekkan kita dengar sekarang, ya memang itu salah satu tata cara yang dengan banyak dipakai ya, di berbagai tempat. Tapi kalau kemudian ya, kita mungkin mendengar ada orang yang ada di tempat lain dengan cara yang berbeda tapi sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasul, ya betul diguyu, betul disalah. Oke, ya pun awal ini orang tahu kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yakni tentang tasbih. Tasbih itu adalah ya, kalimat yang diucapkan muadzin di waktu azan subuh. Dan subuh kan tambahannya ya, dibanding dengan sholat azan untuk sholat yang lain, yakni kalimat as-sholatu khairun minan naum. Jadi ini ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ya Rasulullah, al-Ibni sunnah azan ini dari Abu Mahdurah Allahu, ya Rasulullah ajarkan kepadaku tata cara azan. Maka diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maqal dan pesannya, "Fa'inka as-salatu subuh, qulta as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum." Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi itu tentang tasbih di kalimat salatu khairun minan naum yang dibaca saat ada subuh. Satu lagi saya lanjutkan Bapak Ibu, yakni tentang iqamah. Ya, iqamah itu tanda untuk didirikan sholat, bahwa sholat sudah akan didirikan. Nah, tentang tata cara iqamah itu juga tidak hanya satu cara. Nah, saya maksud yang seperti kita dengar. Kalau yang biasa kita dengar itu adalah seperti hadis Abdullah bin Zaid atau dengan yang biasanya. Jadi takbirnya hanya dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu yang biasa kita dengar. Tetapi ada tata cara yang lain, yakni apa itu? Takbirnya dua kali, terus syahadat atau syahadat Rasulnya dua kali, berarti
seperti ada ayat sholat juga 2 kali, pada sholat 2 kali. Lalu yang belakang Allah Akbar la ilaha illallah sama. Kemudian ada lagi cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu sama seperti cara yang kedua, hanya ada satu perbedaan, yakni qadha sholat hanya 1 kali. Hanya 1 kali, dan ini disebutkan oleh Imam Malik bahwa itu merupakan amalan penduduk Madinah. Hanya sekarang ini kayaknya juga sudah tidak seperti itu. Di Komati Madinah yang sama dengan yang di sini. Dan salah satu ulama yang Imam Ibnu Qayyim itu sudah menyatakan bahwa tidak benar bahwa performa sholat itu hanya diucapkan sekali. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan tambahan keutamaan sholat, keutamaan azan, kemudian tata cara azan dan iqamah. Kalau ada yang disampaikan monggo. Nanti saya khawatir ngerti Isa. Tahu Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca itu katanya untuk azan dan iqamah itu 1 orang. Karena maksudnya sebaiknya 1 orang. Betul nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi antara azan dan iqamah itu memang yang paling baik, dia mengumandangkan orang yang sama, tapi tidak mengapa jika kemudian yang iqamah orang lain. Tapi yang lebih utama ya berarti yang api dia sih, tidak ada orang itu. Jadi memang muadzirnya ada di situ, berada ada di situ wajah iqamah orang itu, biar muadzirnya ya iqamah. Ini kadang-kadang mungkin jadi saya ada di orang, tapi orang yang sholat susu terus maju komat suweban muadzirnya berkomat. Memang tidak mengapa, hanya lebih utama lebih baik yang iqamah itu adalah yang ada. Ada ya? Waalaikumsalam. Dan kami, apakah ada bacaan yang disunahkan sebelum dikumandangkan azan? Karena saya pernah mendengar beberapa tempat video di satu sisi sama masjid itu dia mengawali dengan sholat lebih. Dan saya pernah di masjid lain lagi dia membaca istighfar 3 kali. Itu seperti itu. Bahasanya lain. Jadi Bapak Ibu, azan, kalimat azan itu ibadah. Bentuknya syariat, artinya diajarkan diturunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat azan itu ya seperti itu, seperti yang sudah kemarin disampaikan. Jadi ketika mau azan itu ya cukup mengumandangkan kalimat azan mulai dari takbir. Jadi tidak ada kalimat pendahulunya, tidak ada kalimat pendahulunya. Dan kalau misalnya mau yang muadzin itu mau pikir, mau main bahasa Bismillah atau yang tidak usah
Jangan, tidak usah dikeraskan. Nanti dikira kalimat ada. Nek sing ora ngerti kan dua ada kok beda-beda kan gitu kan. Kalau mau pikir, kalau mau mengucapkan kalimat thayyibah itu adalah di luar ada. Sehingga nanti sebab ada waktu itu nanti wingi-wingi ada barang kelompok ada kita bungkus itu misalnya dikira termasuk syariat ada, jadi bukan. Nah kalau baca sholat nanti sebenarnya kan kita pelajari di sini, nanti setelahnya ada zikir ketika ada. Nah sholat itu justru dibaca kalau kita selesai mendengar ada. Nanti ada ya zikir setelah azan itu salah satunya sebelum kita baca doa mengenai azan itu yakni disunahkan untuk membaca sholat. Nanti kalau kita sampaikan lebih detailnya pekan depan, karena nanti akan belajar tentang zikir ketika azan dan sesudahnya. Ketika kita ingat azan itu harus bagaimana, setelah selesai azan apa yang kita ucapkan, yang termasuk doanya. Allah berkata, jadi saya kira cukup. Tadi saya mendengar ada imam itu bertanggung jawab atas makmumnya. Terus seumpama contoh Mas Bagas itu batal dari rumah. Contoh di rumah itu di kamar mandi, terus kesusu berangkat ke masjid, setelah itu belum wudu langsung jadi imam. Dan Mas Bagas itu tidak tahu. Setelah tahu itu sudah selesai sholat. Setelah selesai sholat sudah di rumah. Oh tadi saya lupa wudu. Berarti kan Mas Bagas otomatis sholatnya harus diulang. Itu apakah makmum juga di WA? Tadi sholat saya batal, semua makmum harus ulang, atau gitu? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tadi ya, artinya imam itu menjamin bahwa sholat yang dilakukan itu secara zahir hukum itu sah. Kalau sah itu kan memenuhi syarat dan rukunnya, semua orang bisa meneliti sah atau tidaknya. Nah kemudian contohnya seperti tadi, misalnya kalau wis rampung bahkan sudah pergi tempat lain, bahkan mungkin waktunya juga stek misalnya ya, kayak nanti kayak dulu misalnya. Jadi untuk seperti ini bagaimana? Kalau ingin lebih aman, lebih baik ya memang jadi disampaikan kalau ingatnya masih di sini wis rampung kayaknya berarti diulang, semuanya ulang, disampaikan dan semuanya mengulang. Ya kalau sudah berubah seperti itu, ya kalau disampaikan yang lebih baik, sehingga nanti juga bisa ganteng sholatnya diri. Lalu orang ganteng ya insya Allah sah sholatnya makmum ini karena mereka dalam keadaan suci. Hanya masalah samaannya ini yang tadi belum tahu hukumnya bagaimana. Mesti dikatakan jamaah boleh juga. Karena jamaah itu kan tergantung pada imamnya. Juga terbantu yang jamaah di belakangnya memang rukun dan syaratnya terpenuhi. Ya insya Allah sama saja semuanya. Kalau tidak mengulangi, ya sholatnya sudah sah. Ini diumumkan, diberitahukan. Sebenarnya itu rasakan awalnya imamnya saja yang tidak bisa sholatnya. Hanya yang lain itu orang itu batal wudhu ini
orangnya itu batal wudhu. Nah, yang saya belum memahami nanti bagaimana hukum jamaahnya. Ini dihitung jamaah orang balik, misalnya imamnya dalam keadaan nanti sebenarnya batal. Nah kalau batal yang kayak kita harus ingat ini. Tapi orang-orang kayak kita kurang namanya orang lupa itu selalu dimaafkan. Itu ya Mas. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi memang pernah kejadian, ya. Mudah-mudahan enggak ya. Ini mengatakan kalau kita kemudian memberitahu kembali kan kita sudah tahu sekarang. Apa kita juga akan mengulang atau enggak hukumnya ini sebenarnya? Jadi kan ini berarti sudah tahu kalau imam tadi batal. Saat ini tidak dapat batalnya pada saat hari itu kita nggak perlu pulang atau pulang sholat tadi. Kalau seperti itu dan kita diberitahu, ya kalau memang diberitahu, mungkin diulang dan biar lebih makruh. Jadi juga tidak maksudnya tidak perlu diulang jamaah yang di sini. Ulang sholat sendiri gitu. Ya nanti coba saya ambil referensi yang lebih ini ya. Artinya ketika imam itu dalam kondisi batal yang dia sendiri tidak tahu atau mereka bahwa dia batal. Nah, jelas misalnya batalnya di sini, terus misalnya buang angin, kok dia tetap sholat, ya, dia tetap sholat, ini berarti ya janjinya batal kabeh hasil ini. Wong yang mojo, batal tapi isi misalnya gitu ya, kalau belum mau isi misalnya, ya saya kira tidak seperti demikian. Kalau batal itu nanti dia akan keluar. Makanya fungsinya sok di belakang imam adalah orang yang siap menggantikan imam itu adalah jadi kalau terjadi imam batal. Nah, si jamin kan gantian dia belakangnya dia kemudian menggantikan. Meskipun ada beberapa kondisi bapak ibu. Jadi ini biar ini ya mungkin kalau terjadi imam batal itu kan ada 3 kemungkinan yang dibolehkan. Satu, kalau imam yang batal itu menuju dari belakangnya Pak maju, dia harus maju. Kalau tidak menuju, ada 2 kemungkinan yang bisa dilakukan. Orang sih ditunjuk ini bisa salah satu yang di belakang imam ini mengambil inisiatif menggantikan atau melanjutkan sendiri-sendiri. Lalu orang masih duduk. Nah ini makanya kadang-kadang gitu. Imamnya orang duduk, ini saya beri ya bingung. Kudu langsung maju, opo, diri. Jadi begitu mestinya. Mestinya itu kalau tidak ditutup orang yang di belakangnya sudah menggantikan jadi inisiatif menggantikan. Sebab hukum makmum lainnya bingung. Dia kalau semua tahu ilmunya, kok semburi menangguhai, semburi nih, kok mati menangguhai, lihatnya bingung, akhirnya jawab, maju. Malah batal ya, saya maju. Jadi ada begitu. Dan saya menyambung sekalian apa yang disampaikan oleh Ustaz Bagusan itu berarti kaitannya dengan shock pertama tadi itu keutamaannya ada yang di belakang imam kemudian juga ada yang di pinggir ya. Ini di antara keutamaan itu yang bagaimana yang lebih utama. Ini bisa dilakukan belum? Kalau keutamaan shock pertama itu berlaku untuk semua. Artinya yang berada di shock pertama. Nah yang di belakang imam itu
adalah yang mempunyai apa itu istilahnya kapasitas menggantikan imam. Kalau seandainya imamnya batal tadi, jadi mau imamnya batal, mau ditujuh itu ya siap ganti. Dan sembarang orang, satu mungkin tidak paham, dua nggak berani imani. Terus bingung, kok ini negara ini? Jadi begitu. Itulah ya. Jadi kalau soal pertama ini berlaku untuk di soal pertama ini. Karena kalau itu untuk kita Satu lagi Pak, dari Pak Suku ya Pak. Pak, ini kan ilmu Pak. iya betul. Tentang tadi imam memberitahu seorang bahwa tadi saya batal. Kemudian orang itu menyebarkan ayat-ayat. Nah, sikap itu cuek atau kita kasih tahu ke imam harus mengumumkan. Kalau imam tidak kasih tahu, berarti kan kita bisa mengulang secara sendiri. Walaupun harinya berbeda. Harinya beda boleh nggak mengulang itu? Mengkotor. Karena ingatnya sudah beberapa hari umpamanya dari yang lain. Apakah kita cuek atau kita kasih tahu ke imam? Kalau tahunya hari itu juga mungkin kita bisa maklumi yang bisa mengkotor. Tapi kalau sudah lain hari, kalau perlu kita mengkotor sholat itu. Kemudian ada pertanyaan titipan tadi tentang ada dua ya, sholat pertama. Kalau sholat pertama itu bukan karena keutamaan, niatnya bukan karena mendapatkan keutamaan, tapi niatnya ada hal yang lain. Itu gimana? Tetap karena keutamaan atau tidak maunya? Saya dapat kipas angin umpamanya, kan sumur. Itu kita dapatkan keutamaan sholat pertama atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama tadi masalah ketika nanti coba carikan referensi yang lebih lengkap ya kalau kita sampaikan pekan depan yang masalah sholat batal seperti itu. Kemudian kalau masalah mencari sholat depan, kalau niatnya bukan mencari keutamaan akhirat, keutamaan dunia. Keutamaan dunia berapa? Wah, kipas angin boleh lain itu. Ya, yang dapatnya itu ya. Makanya kenapa al-a'malu binniyat itu ya. Dan kita tahu ilmunya, mungkin kalau belum tahu ilmunya bisa jadi begitu. Tapi kalau sudah tahu nek harus diri dan berarti paling kecil. Jadi ya, berarti yo oleh-olehnya alhamdulillah segera dipasangkan ya oleh usaha jadi begitu. Oke.